kali ini saya mau cerita sedikit ya. Selama musim infeksi ini, sekarang saya lagi mencoba untuk punya pendekatan baru dalam kebetulan untuk kebutuhan pendekatan kesehatan saya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Bagi sebagian orang mungkin hampir mayoritas ingin menurunkan berat badan ya. Kalau saya kebetulan berada di berat badan di sekitar 85 kg dengan kadar lemak mungkin antara 5-7%. Itu kan udah lama ya, udah hampir 15 tahunan sejak tahun 2006. Jadi tahun 2020 ini saya mencoba untuk sedikit menaikkan berat badan, dalam arti gain mass ya. Jadi ini jadi massnya, jadi massa ototnya yang saya coba naikkan, yaitu dengan cara menambah jumlah kalori yang saya konsumsikan. Saya dapatkan dari karbohidratnya saya tambah sedikit, dengan konsekuensi saya latihannya harus lebih berat, terutama latihan kaki banyaknya dan back. Dan yang kedua adalah saya menaikkan jumlah protein saya. Berdasarkan pengalaman, saya menyadari bahwa justru sebenarnya semakin usia kita semakin meningkat, apalagi udah kayak saya di atas 50 tahun, kebutuhan proteinnya tentu semakin lebih tinggi seharusnya, bukan kebalikannya. Karena kita usia meningkat, jadi akhirnya kebutuhan proteinnya semakin rendah, karena itu hubungannya dengan massa otot yang ingin kita pertahankan. Karena kalau kita berbicara komposisi tubuh, kebanyakan daripada orang di atas 50 tahun atau bahkan 30 tahun terjadi yang namanya under muscle ya, yaitu adalah kekurangan ototnya. Sehingga makanya kenapa kalau berbicara otot rangka, justru osteoarthritis, osteoporosis dan sebagainya, berbagai kesakitan yang berhubungan dengan tulang disebabkan karena kekurangan otot yang tidak dilakukan oleh kebanyakan dari kita orang tua. Mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu sama teman-teman saya di sini, ANS juga NutriBullet, yang selalu support saya ya. Saya jadi bisa ada kesempatan untuk mengkonsumsikan suplementasi ya. Kalau teman-teman tahu, saya pakai kadang-kadang saya kombinasi antara Diablo sama ISO ya. Saya pakainya biasanya kurang lebih sekitar, kira-kira kalau hitungannya di sini berarti scoopnya ini berarti saya pakai 2 scoop untuk per 1 serving. Jadi kurang lebih harusnya di kisaran 25-50 gram protein per 1 servingnya. Saya kadang-kadang konsumsikan either sebelum atau setelah latihan saya lakukan itu. Atau kalau kebetulan untuk latihan pagi, saya pasti konsumsikannya mungkin biasanya setelahnya. Tapi kalau sore, kalau seandainya saya 2 kali latihannya sehari, saya konsumsikan sebelum dan sesudahnya. Nah, mungkin yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian juga, lebih kepada kalau teman-teman tadi yang seperti saya sudah jelaskan, jadi saya sekarang ini sudah terjadi kenaikan kurang lebih hampir 10 kg ya. Sekarang saya beratnya 95, dengan kadar lemak saya mungkin yang agak sedikit tinggi kali ini, mungkin lebih tinggi daripada biasanya, mungkin udah sekitar 10% ya, mungkin atau 11%. Tapi saya akan coba untuk setelah mendarat ya, kira-kira di 95an ini, kira-kira menuju ke 100, saya akan coba benar-benar dietnya kembali lagi strict, maintain lagi seperti biasa, yaitu adalah dengan saya melakukan yang namanya intermittent fasting di kisaran minimal 12 jam, kadang-kadang saya suka 15 jam, tapi 12 jam bagi saya udah cukup. Habis itu proteinnya saya harus intake-nya tinggi. Saya percaya dengan konsep yang namanya leucine threshold, atau konsep dimana meal pertama kita, yaitu adalah pada saat misalnya saya siang hari gitu ya, waktu saya konsumsikan, saya mesti mengkonsumsikan protein yang cukup. Kadang saya dapat dari putih dan kuning telur, saya dapat dari suplementasi, kadang juga sering sekali saya juga mengkonsumsikan mungkin yang sederhana, misalnya makan nasi sama ayam gitu, atau nasi sama steak, atau nasi sama ikan misalnya gitu ya. Tapi kalau seandainya nggak mau pakai nasi, biasanya juga saya makan proteinnya aja, saya langsung olahraga, tergantung daripada kondisi saya pada saat itu. Nah, selain itu juga di siang dan sore hari saya konsumsinya makanannya complete meals, tapi mostly kebanyakan adalah pasti selalu ada protein, ada lemak, ada serat ya. Karbohidrat saya dapat kadang dari ubi, kadang dari nasi merah mungkin ya, kadang juga tentunya dari nasi putih. Kebetulan saat ini memungkinkan untuk saya melakukan itu. Cuma ingat sekali lagi teman-teman, kalau saya konsumsikan nasi putih atau misalnya mengkonsumsikan sumber karbohidrat yang sedikit lebih tinggi, saya bersyukur saya punya fleksibilitas di sana, dalam arti saya punya toleransi terhadap karbohidrat yang mungkin lebih besar dibandingkan kebanyakan orang. Itu juga tak lepas dari
kebiasaan saya untuk saya terus melakukan aktivitas latihan beban, terutama ya saya latihan sehari bisa sekali atau 2 kali selama 5 hari, jadi Senin sampai Jumat. Jadi total latihan saya itu di kisaran antara 5 sampai 10 kali dalam 1 minggu. Satu kali latihan kurang lebih sekitar mungkin 1 jam sih rata-rata, antara 40 sampai 60, maksimal kadang-kadang sampai 90 menit kalau seandainya saya memang punya tenaga dan saya semangat. Mungkin nanti pada kesempatan dimana saya beratnya naik di kisaran 95 sampai 100, saya akan coba tambah dengan cardio exercise setelah saya melakukan aktivitas latihan, sehingga berat badannya tetap dalam kondisi yang baik. Dalam hal ini yaitu rasionya ototnya yang naik tapi lemaknya nggak terlalu tinggi ya, bukannya kebalikannya yang terjadi. Yang hampir kecenderungan daripada kita adalah kalau menaikin berat badan, yang naik berat lemaknya, ototnya rendah, atau kebalikan pada saat menurunkan berat badan yang turun adalah ototnya, lemaknya bertahan atau lemaknya turun sedikit ya, bukan hal yang bijaksana. Jadi oleh sebab itu teman-teman, yuk kita terus belajar, kita jadikan tubuh kita laboratorium kita ya. Kita bereksperimen dengan tubuh kita ya. Ada istilahnya orang bilang belief restrict you, knowing empowers you. Belief itu artinya kepercayaan yang diwariskan oleh orang, katanya begini, katanya begitu. Tapi ketika kita berbicara knowing, kita berbicara adalah kita jadikan sendiri badan kita itu sendiri adalah sebagai laboratorium di mana kita akan mengambil pengalamannya itu sendiri. Pada saat itulah pengetahuan yang sesungguhnya akan terjadi. Itu pun juga yang mau saya sampaikan sama teman-teman dalam hal yang namanya protokol sehat, proteksi dari dalamnya teman-teman ya. Di satu sisi kita boleh mendengarkan apa kata orang tentang berbagai hal, tentang kesakitan dan tentang kesehatan. Tapi yang paling utama, kembalikan kepada diri kita sendiri, kita ubah pola perilaku kita, nanti kita lihat apa yang terjadi. Ya buat teman-teman sekalian, yuk terus rajin belajar, terus rajin berbagi juga. Ya buat teman-teman, jadikan badan kita laboratorium kita sendiri, tubuh kita adalah apotek kita. Ya, ingat sekali lagi, kepala kita adalah command center kita. Kalau bisa kita punya opsi cara pandang yang selalu menguatkan hati, yang bisa kita jadikan modal untuk kita dalam melakukan berbagai aktivitas yang mengarahkan kita pada sehat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih sekali lagi pada NutriBullet, pada Sesa Indonesia, terima kasih kepada HNS yang selalu support saya dari dulu sampai hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Terus belajar dan berbagi.